kami dari kelompok 4. Sebagai orang percaya, pastinya kita tahu kalau Alkitab itu berotoritas dan mempengaruhi kehidupan kita. Yuk kita belajar sama-sama apa itu otoritas Alkitab. Mari kita mengenal otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab merupakan sebuah kewenangan atau kuasa untuk mengatur totalitas kehidupan manusia. Otoritas Alkitab berarti Alkitab ini berisi segala kebenaran Allah dan Allah sendiri yang berbicara di dalamnya loh. Alkitab merupakan firman Allah dalam bentuk yang tertulis, sehingga memegang otoritas tertinggi melebihi segala otoritas yang ada. Alkitab memiliki otoritas ilahi, karena Tuhan Allah yang berbicara pada setiap kata dalam Alkitab melalui manusia yang menuliskannya. Oleh karena firman Allah berotoritas, tentunya Alkitab menyampaikan sesuatu yang mempunyai arti bagi kehidupan kita manusia. Nah, apa sih yang menjadi bukti bahwa Alkitab ini berotoritas? Bukti yang pertama adalah Alkitab diilhamkan oleh Allah dan merupakan pernyataan langsung dari Allah. Seperti yang kita dapat lihat dalam Perjanjian Lama, contohnya dalam Yeremia 20 ayat 7. Kemudian, Wayne Grudem mengatakan bahwa kalau kita tidak percaya terhadap Alkitab dan tidak menaati isi Alkitab, berarti kita tidak menaati dan tidak mempercayai Allah. Karena Alkitab sendiri merupakan pernyataan langsung oleh Allah dan berisi kehendak-kehendak Allah yang harus dilakukan oleh manusia atau orang percaya dalam kehidupannya. Nah, buktinya tidak hanya ada dalam Perjanjian Lama, tetapi di dalam Perjanjian Baru juga. Alkitab menyatakan kesaksian dan secara pasti meneguhkan serta mengajarkan otoritas Alkitab. Seperti yang kita tahu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan membimbing orang dalam kebenaran. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini, hakikatnya sama-sama mencari dalam Roh Kudus untuk memberikan kesaksian kepada Kristus. Nah, kesaksian-kesaksian ini yang akan memimpin hidupnya gereja untuk seturut dengan kehendak Bapa. Lalu, bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang benar? Yang pertama, semua kata yang Alkitab suci merupakan firman yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita tidak percaya dan tidak mematuhi kitab suci, berarti kita sama saja tidak mempercayai Allah. Yang ketiga, Alkitab merupakan kebenaran yang mutlak dan tanpa kesalahan apapun. Dan yang terakhir, Alkitab juga merupakan tulisan yang menjadi otoritas terakhir. Lalu bagaimana respon hati kita terhadap otoritas Alkitab tersebut? Kita harus mengetahui dua hal, yaitu sikap dan juga cara memahami Alkitab. Sikap kita dalam memahami Alkitab yang pertama adalah kita harus berdoa meminta tuntunan dari Roh Kudus. Yang kedua adalah kita harus konsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita ketahui dan kita imani dalam Alkitab tersebut. Yang kedua adalah cara kita memahami Alkitab. Kita harus memahaminya dengan baik dan juga benar. Kita harus memahami bahwa Alkitab itu berotoritas. Kita melakukan penelaahan terhadap firman Allah dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kita harus mempelajari perjalanan setiap tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Dan yang terakhir adalah kita harus mau memahami bahwa ada hal-hal yang tidak lazim di dalam Alkitab sekalipun. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengenal Allah melalui Alkitab. Kita sebagai manusia tidak mungkin dapat memahami seluruhnya tentang Allah, karena kita manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Tapi, kita masih bisa mengenal Allah loh. Allah dapat dikenal karena dia berpribadi, yang artinya Allah dapat berpikir, memiliki perasaan, dapat mempertimbangkan segala sesuatunya, dan dapat dikenal selaras dengan kita berproses pada Allah. We are knowing God from 1. Human experiences atau pengalaman manusia. 2. The witnesses of the scripture atau kesaksian Alkitab. Nah, kita dapat mengenal natur, atribut, dan karakteristik Allah melalui Alkitab. Mari kita buktikan dalam pembahasan mengenai atribut Allah berikut ini. Yang pertama, atribut Allah adalah God as the absolute being. Allah yang absolut ini berarti Allah yang tidak terbatas, di mana Allah tidak hadir dalam segala hubungan karena Allah sendiri dapat mencukupi dirinya sendiri. Tetapi di saat yang sama, Allah dapat dengan bebas memasuki hubungan yang ada dengan segala ciptaannya dan dapat dilihat dalam Yesaya 44 ayat 6. Nah, kemudian atribut yang kedua adalah the self-existence of God. Kita dapat melihat dalam Yohanes 5 ayat 26 yang berbunyi, seperti Bapa sumber hidup, ia menjadikan anaknya juga sumber hidup. Allah ada dari dirinya sendiri, di mana Allah memiliki eksistensi dari dalam dirinya sendiri. Hal tersebut membuat segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah. Yang ketiga, the immutability of God. Di dalam Quran 3 ayat yang ke-14 dan juga Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ketidakberubahan Allah merupakan kesempurnaan dari Allah, yang tentunya ia tidak mungkin mengalami perubahan bukan saja dalam keberadaannya, tetapi juga dalam segala kesempurnaannya, baik itu tujuan maupun daya dirinya. Yang keempat, the infinity of God.
Di dalam ayat 11 ayat 7 sampai dengan 9 dan juga Mazmur 145 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Allah memiliki eksistensi yang sempurna dan juga tidak terbatas, baik dari alam semesta, waktu dan juga ruang, karena ia memiliki kekekalan dan juga kebesarannya. Yang kelima adalah the unity of God. Dapat dilihat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Di sini menekankan bahwa hanya ada satu keberadaan ilahi dan semua keberadaan yang lain ada dan melalui serta kepadanya. Allah adalah satu dan unik. Atribut-atribut Allah yang incommunicable ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya harus knowing about God, tetapi juga knowing of God. Dari atribut-atribut ini, kita dapat membuktikan bahwa Alkitab ini sangat membantu kita dalam mengenal Allah. Sekian dari kelompok kami, kiranya dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.